Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Halo deh, menyalakan kamera nih dari username-nya Tio NA70. Halo, Bu. Oke, baik teman-teman semua. Malam hari ini tema kita tentunya manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan otak. Wah, ini penting banget ya karena otak itu merupakan salah satu organ yang mengontrol seluruh fungsi tubuh kita, mulai dari tangan, kemudian kaki dan semuanya ya. Jadi ternyata flavanol ini memiliki manfaat yang baik dan luar biasa sekali untuk kesehatan otak kita. Nah, teman-teman nanti bisa mendengarkan penjelasan dari dokter kesayangan kita, yaitu Dokter Winda. Dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Dan seperti biasa, kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Nah, bagi teman-teman sekiranya nanti yang mau bertanya menyalakan mikrofon, boleh saya izinkan nanti pada saat sesi tanya jawab di chatnya sudah habis ya. Jadi nanti saya akan mempersilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Baik, untuk itu kita langsung saja panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo, Halo dok, selamat malam. Masih berasa tahun baru Imlek nih dok ya. Teman-teman mungkin ada yang merayakannya. Tentunya kami segenap keluarga FAI mengucapkan selamat tahun baru Raya Imlek. Semoga rezeki kita mengalir deras dan kesehatan kita tentunya terjaga ya. Baik, untuk malam hari ini temanya mengenai otak ya dok ya. Dokter Indah bisa jelaskan materinya ya. Kalau begitu saya persilakan Dokter Indah untuk menjelaskan. Silakan dok. oke, terima kasih Diana. Selamat malam, semangat pagi teman-teman FHID seluruh Indonesia, atau mungkin ada juga yang di luar negeri juga. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan ya? Nah, seperti tadi saya mau ngucapin dulu nih, karena kebetulan kita habis long weekend ya, lumayan nih liburannya kemarin agak panjang. Jadi saya mau ngucapin selamat Isra Miraj untuk teman-teman Muslim yang merayakan dan juga Gongsi Facoy untuk teman-teman yang merayakan juga. Gongsi, gongsi. Nah, hari ini saya mau bawain tentang otak nih. Seru nih ya tentang otak. Kita tahu otak itu adalah organ tubuh kita itu yang paling sensitif ya. Termasuk salah satu yang paling penting juga. Dan otak itu untuk tolak ukur kita itu hidup atau meninggal. Nah, ya. Jadi penting banget nih untuk menjaga kesehatan otak karena otak kita itu adalah pusat dari susunan saraf kita, ya. Jadi bagian tubuh kita manapun itu terkoneksi secara langsung maupun tidak langsung dengan otak. Makanya nih penting banget untuk menjaga kesehatan otak. Nah, gimana caranya untuk menjaga kesehatan otak kita? Yuk kita bahas. Slide. Nah, jadi otak itu apa sih? Semua tahu ya, otak nih yang di kepala kita ini, di dalam tengkorak kita ini, itu dia punya adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi kita. Dia itu terdiri dari sejumlah jaringan pendukung dan juga miliaran sel saraf yang tentunya nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling terhubung. Makanya satu rusak itu bisa mengganggu juga kepada yang lain, ya. Nah, yang paling uniknya, walaupun dia ada banyak, tapi dia tuh bahkan punya tugas masing-masing. Ya, tergantung dari areanya. Dia punya tugas masing-masing di mana ini akan mempengaruhi sistem kerja dari berbagai organ di tubuh kita. Slide. Nah, otak ini nanti dibagi lagi, teman-teman ya. Bagian otak itu dibagi tiga. Ada otak besar nih. Kalau teman-teman lihat di gambarnya, itu yang warna-warni, ada warna biru, merah, hijau, ungu, jadi empat bagian. Itu adalah otak besar namanya, atau cerebrum. Ya, terus ada yang dibilang otak kecil atau cerebellum, itu yang warna coklat, di bawahnya si ungu dan hijau. Ya, itu adalah otak kecil.
Nah, lalu ada yang namanya lagi batang otak atau brainstem. Namanya juga batang ya, bentuknya juga kayak batang. Ini dia nyempil di tengah-tengah otak, dekat dari si otak kecil. Nah, di sini memang punya peran yang masing-masing ya, baik otak besar, otak kecil, maupun batang otak. Slide. Nah, kalau otak ini sebenarnya pada dasarnya sama juga seperti organ tubuh lainnya. Ada penyakitnya. Dan penyakitnya juga macam-macam. Mungkin teman-teman hanya tahu sebagian kecil aja dari penyakit otak ya, penyakit pada otak. Tapi sebenarnya penyakit di otak tuh banyak loh. Dia bahkan dibagi-bagi lagi. Ada jenis yang infeksi, jenis cedera otak, tumor cerebrovaskular, neurodegeneratif, dan juga autoimun. Kalau jenis yang infeksi, mungkin teman-teman pernah dengarnya tuh meningitis. Nah, meningitis itu eh, ada meningitis itu di otak ya, encephalitis juga. Atau pernah juga dengar abses? Nah, mungkin kita pernah dengar abses itu di eh, area lain di tubuh gitu ya. Tapi ternyata di otak juga bisa loh ada absesnya juga. Lalu untuk yang jenis cedera ya, cedera otak ini ya tentu teman-teman pernah dengar gigir otak. Nah, itu masuk kategori yang cedera otak. Lalu ada yang jenis tumor juga. Tumor ini mungkin juga sama ya. Ya, tumor otak dinamai udah tumor. Ya, udah berarti kan ada suatu massa di otak. Dan juga mungkin yang populer juga hidrosefalus yang kalau pada anak-anak tuh kepala jadi gede. Ya, itu masuk dalam kategori tumor ya. Terus kalau kategori cerebrovaskular berarti pembuluh darah otak. Ini nih yang paling biasanya paling sering kita dengar nih, stroke ya. Mungkin aneurisma ya, itu yang populer-populer nih kalau di kategori cerebrovaskular dan juga neurodegeneratif. Ini juga lumayan nih. Populer juga seperti Alzheimer, Parkinson, Huntington, apa multiple sclerosis ya. Itu sorry, kalau multiple sclerosis itu masuknya kategori yang autoimun. Tadi kalau Parkinson, Alzheimer, Huntington itu masuk yang neurodegeneratif. Nah, tadi kalau kategori yang autoimun contohnya multiple sclerosis. Slide. Nah, tentunya kita pengen banget dong kita punya otak itu sehat karena mungkin teman-teman apalagi kita ya yang seiring bertambahnya usia berasa banget nih kalau otak kita tuh udah mulai bermasalah, mulai dari suka lupa, gampang ngantuk, kurang fokus dan macam-macam. Ya, makanya penting banget untuk menjaga kesehatan otak karena kalau otak kita sehat, itu jangankan soal gimana kita fungsinya untuk berpikir ya, tapi juga ini bisa berpengaruh banget juga kepada sistem kerja organ-organ tubuh kita yang lain gitu ya. Makanya penting banget untuk menjaga kesehatan otak. Tipsnya gimana? Yang pertama adalah kita ajak supaya sama otak itu sama juga ya seperti tubuh kita secara keseluruhan. Diajak olahraga. Gimana cara olahraga? Dia harus aktif ya, aktif bekerja. Salah satu caranya adalah dengan melakukan interaksi sosial. Ya, kita bergaul. Pada saat kita bergaul kan kita akan ngobrol. Pada saat kita ngobrol, wawasan kita akan terasah ya. Di mana ini akan membantu juga untuk otak kita itu dilatih untuk bekerja. Terus bekerja. Kadang-kadang kita kan suka aduh males bergaul gitu, maunya main game aja. Kalau kayak gitu doang sih kurang bagus ya. Memang sih sama-sama dibikin bekerja ya otaknya, cuman bekerja tidak dengan cara yang tepat gitu sehingga nanti akan berdampak hasilnya juga tidak optimal gitu ya. Jadi akan lebih bagus melakukan interaksi sosial. Nah, ini juga bisa nih ya akan berfungsi juga terutama untuk anak-anak zaman now yang sukanya cuman main handphone aja, nggak mau bergaul sama teman-teman. Wah, hati-hati. Itu kesehatan otaknya juga nanti bisa terganggu loh. Ya, jadi ayo belajar juga untuk melakukan interaksi sosial. Lalu juga bisa juga dengan melakukan banyak kegiatan ya, berkegiatan jangan diem aja. Seperti tadi, otak itu mengatur organ di seluruh tubuh kita.
Jadi sebenarnya dengan kita beraktivitas fisik itu juga merangsang untuk otak kita juga bekerja. Makanya kita perlu juga nggak cuma berkegiatan apa banyakin jenis kegiatan, olahraga juga, tapi jangan lupa juga untuk diimbangi dengan istirahat yang cukup. Jangan suka begadang ya. Kasihan juga kalau umpamanya otak itu nggak balance ya, dipaksa bekerja terus tapi nggak diistirahatkan. Dan tentunya penting untuk menjaga nutrisinya. Nah, nutrisi itu kita tahu, untuk nyampe ke otak kan nggak langsung serta-merta sampai di otak, tapi melalui pembuluh darah. Makanya penting untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Dan tentunya nutrisinya juga dijaga dengan makan makanan yang kaya akan antioksidan. Slide. Nah, ada nih best food for healthy brain ya. Makanan-makanan terbaik untuk kesehatan otak apa aja sih? Ada blueberry, ada blackcurrant, bayam, ya, apel juga, brokoli bagus, tomat, ya, minyak zaitun, ikan, bahkan termasuk juga coklat atau kokoa lebih tepatnya. Ya, kalau coklat nanti dipikir coklat batang yang biasa kita makan sehari-hari, tapi ini adalah kokoa. Ya, ternyata kokoa termasuk salah satu best food untuk kesehatan otak. Slide. Nah, ini bahkan ada penelitiannya ya yang dilakukan oleh seorang ahli saraf dari Harvard University yaitu Dr. Miguel Alonso. Dia mengatakan bahwa dari penelitian laboratorium dan hewan, kita tahu bahwa flavanol kokoa itu bisa memfasilitasi koneksi dan kelangsungan hidup sel otak. Dan tentunya melindungi sel otak dari racun atau efek negatif peradangan. Slide. Ini bahkan Barry Callebaut sebagai produsen kita itu sudah mengeluarkan news release ya, di mana mereka melakukan penelitian tentang manfaat cocoa flavanol dalam performa terhadap otak ya, performa otak. Ternyata konsumsi orang yang mengkonsumsi cocoa flavanol secara rutin itu bisa berpikir seperti yang lain, tapi dengan usaha yang lebih sedikit. Dalam artian tuh kalau mikir tuh nggak perlu susah payah gitu, langsung tek 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 gitu. Karena kerja dari otaknya itu jadi lebih optimal performance-nya. Slide. Nah, cuman di sini ternyata kokoa itu nggak cuman mengandung flavanol saja. Kokoa sendiri itu kandungan nutrisinya banyak ya, dan ternyata kandungan-kandungan nutrisi yang lain pun itu juga memberikan manfaat untuk otak juga, seperti kalsium. Kalsium itu berperan sekali dalam konduksi sel saraf. Lalu kalium itu bisa membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Makanya itu kenapa orang yang suka konsumsi hot chocolate ya, kokoa apalagi, itu memang biasanya itu diteliti semakin dini ya, semakin dini mengkonsumsi rutinnya, itu bisa membantu juga untuk meningkatkan kecerdasan juga dan kemampuan berpikir. Lalu juga dia punya kandungan zat besi juga, di mana ini bagus banget untuk hemoglobin darah ya, di mana hemoglobin darah yang berperan dalam membawa oksigen ke otak. Ada magnesiumnya juga yang bisa membantu memperkuat memori. Ada tembaga dan seng yang bagus untuk perkembangan otak apalagi buat anak-anak. Lalu juga ada serotonin yang bisa bikin kita lebih happy karena dia punya manfaat antidepresan, dan juga ada kandungan triptofannya yang ternyata bisa juga untuk daya tahan tubuh. Slide. Nah, mau perkenalkan nih produk saing kita itu Cocoa Flavanol. Ada varian yang original, DTM liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tadi kan kita ngomongin soal flavanol nih. Kok dia bisa bagus banget ya? Karena flavanol itu merupakan bagian dari polifenol. Dan polifenol itu sudah terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Ya, tapi ternyata nggak hanya itu saja. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa secara spesifik itu ternyata terbukti secara klinis bermanfaat juga untuk fungsi kardiovaskular. Karena dalam waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh
darah. Tapi memang tidak begitu mudah juga untuk bisa mendapatkan kadar flavanol yang tinggi tersebut. Karena biasanya metode pengolahan biji kakao menjadi bubuk kokoa tersebut itu biasanya malah cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Sehingga dibutuhkan metode khusus dalam mengolah biji kakaonya supaya bisa mempertahankan kadar flavanolnya tetap tinggi. Slide. Nah, untungnya nih, perusahaan kita itu Berkel Bot udah ketemu caranya. Metode yang mereka gunakan dalam mengolah biji kakao itu bahkan sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar awal dari flavanol kakaonya. Bahkan eh, hasil bubuk kokoa yang diproduksi dengan metode tersebut itu sudah diberi brand Acticoa dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku dari semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, jadi memang sudah ada banyak banget penelitiannya ya. Kalau makanya tuh bahkan kalau di Eropa ya di Amerika itu justru memang negara-negara yang konsumsi kokoanya tinggi itu biasanya selaras dengan jumlah peraih Nobelnya gitu. Karena memang manfaat kakao itu ternyata memang efektif sekali untuk otak, kesehatan otak. Nah, ini ada penelitiannya. Ternyata konsumsi 821 miligram flavanol kakao selama 4 hari aja, ternyata ini bisa benar-benar memberikan peningkatan pada pelebaran pembuluh darah. Langsung cepat gitu ya, ekstrak. Langsung efeknya ya. Apalagi kakao juga diperkaya dengan flavanol yang dapat meningkatkan ukuran dari fungsi endotel ke tingkat yang lebih besar, terutama pada orang lanjut usia yang sehat daripada populasi bahkan yang lebih muda. Biasanya kan makin tua tuh justru pembuluh darah makin bermasalah ya. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi kokon flavanol bahkan dia bisa lebih bagus bahkan dibandingkan yang lebih muda. Jadi ternyata flavanol itu bisa menangkal penurunan dari fungsi endotel yang terkait dengan penuaan terutama. Selain itu ada bukti juga menunjukkan bahwa konsumsi kokoa secara teratur juga dapat meningkatkan kesehatan otak dan dapat mengurangi resiko gangguan neurodegeneratif yang terkait usia seperti stroke, Alzheimer, dan juga Parkinson. Slide. Nah, tentunya studi klinis sih sudah banyak. Ini ada salah satunya ya, yang meneliti akan fungsi endotelium tadi, ya, nitric oxide dan juga kokonol. Jadi memang benar nih, tadi 4 hari aja dengan dosis yang tinggi, itu sudah bisa langsung memberikan efek pada fungsi endoteliumnya. Nah, cuman kalau kita mau lebih slow dengan dosis standar, itu ternyata konsumsi 4 minggu juga dengan dosis yang standar aja itu sudah terbaik sudah mulai meningkat fungsi endoteliumnya dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik di mana ini akan memberikan dampak pada aliran darah juga. Slide. Lalu juga sudah ada klaim kesehatan yang sudah di-approve juga oleh EFSA maupun FDA, di mana ini menjadi acuan ya tadi untuk dosis standar konsumsi dari kloroflavono untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Jadi EFSA mengatakan bahwa kloroflavono itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah supaya bisa memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Lalu FDA juga mengatakan bahwa kloroflavono itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan untuk bisa mendapatkan klaim kesehatan ini yang dianjurkan adalah konsumsinya minimum 200 miligram setiap hari. Slide. 200 miligram flavanol ya, bukan 200 miligram kokoa ya, 200 miligram flavanol. Nah, tidak cuma ada Cocoa Flavanol aja, ada juga bahan-bahan lain juga yang untuk support juga untuk kesehatan otak kita, seperti Centella asiatica. Centella asiatica itu kan memang terkenalnya terutama sih untuk kulit ya, tapi ternyata nggak cuma itu, dia bagus juga untuk otak. Karena Centella asiatica itu memiliki kandungan braminosid yang dapat meningkatkan memori, kesehatan dan kecerdasan otak, bahkan bisa berpotensi juga sebagai obat alternatif untuk gangguan saraf seperti stroke, epilepsi, Alzheimer, maupun Parkinson. Right.
Tidak hanya Central Asiatica, black garlic juga bagus juga ternyata buat otak. Memang black garlic ini sih dia kan paling bagus terutama untuk kardiovaskular ya. Dan kita tahu otomatis kalau kardiovaskular kita bagus, sebenarnya sih nutrisi ke otak juga biasanya jadi lebih baik. Tapi black garlic sendiri pun ternyata juga punya efek juga untuk otak tersebut. Karena dia punya manfaat dalam melindungi sel otak dari keracunan maupun kerusakan, termasuk juga mengurangi peradangan dan meningkatkan memori dan kognisi jangka pendek. Slide. Selain itu juga ada kandungan-kandungan lain juga ya yang semakin mendukung kesehatan seperti vitamin B7. Vitamin B7 itu juga dia mampu meningkatkan kesehatan gak cuma kulit, rambut, mata, hati, tapi juga termasuk sistem saraf, apalagi yang di otak. Lalu ada vitamin C, di mana dia berperan penting sekali untuk menjaga struktur kolagen ya, yang menjadi dinding sel dan termasuk juga penghubung antar sel juga. Di mana tentunya ini sangat berperan, dibutuhkan sekali, terutama juga di persyaratan kita. Lalu juga ada sistein ya yang membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh dan kerusakan akibat dari radikal bebas dan toksin. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat dari flavanol, utamanya memang adalah untuk kardiovaskular. Tapi dengan kardiovaskular yang baik, tentunya akan punya banyak manfaat ya. Kalau kardiovaskular kita bagus, berarti kan tekanan darah kita dibantu jadi lebih stabil, terus juga kadar gula darah kita juga lebih stabil, kolesterol kita juga terjaga ya. Tapi karena basically dia juga antioksidan, jadi dia juga bisa membantu mengurangi resiko kanker juga dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau untuk yang DTM liquid, dia ada plus-plusnya nih, karena dia sendiri adalah gabungan tidak hanya cocoa flavanol saja, tapi ada central asiatica dan black garlic juga. Sehingga manfaatnya untuk kardiovaskular juga triple power, ditambah ada beberapa manfaat tambahan, seperti lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Selain lalu ada NutriFlow nih yang membantu kita juga nih untuk lebih aktif, tidak hanya secara fisik, bahkan sampai ke otak kita juga supaya ikutan aktif biar tetap fit otaknya sehat ya. Karena NutriFlow ini dia lebih membantu penyerapan nutrisi juga lebih optimal, tapi juga diiringi dengan metabolisme yang efektif, terutama metabolisme lemak dan protein. Selain itu, NutriFlow ini juga ada extra protection-nya juga ya untuk memperkuat daya tahan tubuh bahkan sampai tingkat seluler ya bisa melindungi sel dari stres oksidatif. Tentunya tetap juga bisa membantu untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Dan bahkan NutriFlow ini bisa teman-teman gunakan juga untuk program diet juga ya karena bisa digunakan sebagai meal replacement ataupun bisa sebagai pilihan snack yang lebih sehat. Slide. Nah, jadi kalau untuk konsumsinya, kita berpegang pada yang dianjurkan EFSA dan FDA, yaitu minimum 200 miligram flavanol setiap hari. Nah, untuk varian yang original bisa teman-teman dapatkan mulai dari 3 gram aja. Ya, 3 gram itu sebenarnya sudah bisa eh, apa namanya bisa mendapatkan klaim kesehatan tersebut. Cuman memang akan tergantung juga pada kebutuhan tubuh masing-masing. Karena biasanya beda tubuh, beda kebutuhan. Nah, kadang-kadang bisa juga tubuhnya butuh lebih ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bisa dinaikkan jadi 5 gram, 10 gram, 15 gram, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Slide. Nah, kalau yang liquid ini mungkin lebih rekomen kepada yang memang utamanya sudah punya masalah dengan kardiovaskular nih. Ini rekomen banget dengan DTM liquid. Ya. Nah, DTM liquid ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Ya, slide. Kalau masih kurang, kira-kira boleh nih ditambahin dengan yang original ataupun NutriFlow. Nah, jadi ada nih kata-kata dari Neurotrition. Nah,
Nutrition mengatakan bahwa kokoa itu memiliki kapasitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan green tea, black tea, atau bahkan red wine. Inilah yang membuat kokoa menjadi makanan otak yang hebat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Wina untuk penjelasannya. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin share informasi mengenai sosial media dan nomor konsultasi Dokter Winda. Nah, teman-teman bisa membuka YouTube kami di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram kami ada @foreverhealthy.id, Facebook kami ada Forever Healthy Indonesia, dan Telegram kami FI Official, atau juga TikTok kami di @foreverhealthy.indonesia. Teman-teman, jika ada yang ingin mengetahui acara, promo, dan tips kesehatan lainnya mengenai Cocoa Flavanol, bisa langsung membuka sosial media kami. Atau bagi teman-teman yang ingin konsultasi dengan Dokter Winda di hari Senin sampai dengan Jumat di jam kerja, yaitu di jam 10 sampai jam 5 sore di nomor 0878 1706 6067. Oke teman-teman, kita sekarang ke sesi tanya jawab ya. Di sini sudah ada pertanyaan ya, Dok ya. Kita buka mulai dari eh, Bapak Asran ya. Saya sudah konsumsi produk FAI, DTM, Nutriflow, original, tapi saya batuk sampai keluar darah kental karena saya tumor paru. Silahkan dok. Sorry, tolong boleh diulang, Di? Konsumsi produk FAI, DTM, Nutri, original, tapi saya batuk sampai keluar darah kental dan saya tumor paru. Oke, minumnya sudah berapa lama ya? Ini apakah baru minum atau maksudnya yang ditanyakan apakah dosisnya atau kenapa jadi batuk atau bagaimana ya kira-kira? Oke, Pak Asran, mungkin bisa menyalakan mikrofonnya Pak Asran. Sudah saya buka untuk mikrofonnya. Selamat malam Pak Asran. Pak Asran Koisi. Oke, mungkin Pak Asran kalau misalnya memang keberatan untuk menyalakan mikrofonnya, bisa menuliskan kolom chat ya. Pak Asran, selamat malam. Oke, sepertinya Pak Asran tidak mendengarnya ya dok ya, atau mungkin lagi belum standby. Mungkin bisa dilengkap dulu ya dok, nanti saya bacakan lagi. Oke, selanjutnya dari Bapak Irawan. Malam dokter, ini pengikut Dede izin bertanya, istri saya sakit tumor stadium 4 sampai luka dan mengeluarkan cairan, ada benjolan pada payudara. Mohon solusinya, terima kasih. Oke, nah satu gini ya, karena kan ini kebetulan istrinya sudah stadium 4 Pak. Jadi memang stadium 4 itu adalah sudah stadium terminal ya. Sudah sulit memang dalam apa untuk perkiraannya di sini juga biasanya tindakan operasi juga sudah tidak bisa dilakukan. Paling banter yang bisa dilakukan hanya kemoterapi. Ya, dan juga tentunya adalah terapi paliatif. Nah, di sini peran flavanol utamanya adalah untuk terapi Banyak paliatif. ini yang bertanya kan sampai Ya, jadi untuk terapi paliatif yang di sini utamanya. Jadi, kalau saya bilang sih ini sih sudah berat. Cuman bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Dalam artian di sini target yang kita harapkan adalah supaya bagaimana supaya istrinya Pak Irawan itu walaupun dengan kansernya, dengan tumornya, tapi itu bisa tetap menjalani hidup itu, kualitas hidupnya itu bisa tetap lebih baik gitu. Biasanya kan kita kalau umpamanya sudah stadium 4 seperti ini apalagi ya, itu kan rasanya udah kesakitan, biasanya udah nggak bisa ngapa-ngapain bahkan, belum lagi depresinya, ya macem-macem lah gitu kan. Mungkin juga eh
komplikasi-komplikasi lain ya, mungkin karena kemoterapi sudah sampai botak, kulitnya juga mungkin udah hangus semua, badannya sakit-sakit gitu kan. Itu kan eh, kualitasnya secara kualitas hidupnya itu tentu menurun drastis. Nah, di sini diharapkan adalah walaupun dengan tumornya, tapi punya istrinya Pak Irawan itu bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu harapannya ya. Jadi kalau untuk tumornya sendiri sih sebenarnya itu adalah tetap bagiannya dari medis ya. Karena stadium 4 itu sudah besar sekali. Ya, di sini peran flavanol adalah untuk membantu meringankan. Meringankannya seperti apa supaya tidak terlalu mual-mual, makannya bisa lebih enak ya, tidak terlalu depresi, badannya tidak terlalu sakit ya. Lebih ke sana tujuannya. Nah, nanti luka pengeluaran cairan ini memang adalah reaksi dari tumornya sendiri seperti itu. Nah, nanti kalau untuk konsumsinya memang kita perlu dosis yang tinggi. Karena di sini kita kan sedang berperang ya, Pak. Sedang berperang dengan lawan yang sangat berat. Jadi kita juga nggak bisa yang enteng-enteng, ya ringan-ringan, santai-santai aja nggak bisa. Jadi biasanya sih kalau untuk kasus seperti ini saya anjurkan memang dosisnya tinggi. Seperti biasanya saya anjurkan itu minumnya 2 liquid ya, 2 saset liquid ditambah 3 kali 5 gram original. Itu minimal ya, minimal seperti itu saran saya. Jadi biasanya bahkan mungkin originalnya bisa ditambah lagi, tapi bertahap aja ya. Di sini mungkin bisa jadi istri Pak Irawan ngerasa kesakitan. Nanti setelah minum flavanol mungkin juga ngerasa malah lebih sakit atau ngerasa lebih nggak enak badannya karena memang biasanya di awal itu kok akan terjadi detoksifikasi ya, pengeluaran racun-racunnya, dan ibaratnya tumornya pasti juga berontak di situ. Nah, jadi nggak apa-apa. Kalau memang terlalu sakit, nggak bisa tahan, kurangin dulu dosisnya. Ya, jangan langsung dosis full seperti itu. Pelan-pelan. Nanti dinaikkan secara bertahap sampai nanti istrinya Pak Irawan bisa ke dosis yang full tadi. Ya, tapi bertahap. Targetnya tadi, 2 saset liquid ditambah 3 kali 5 gram original. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Ini tambahan dari Bapak Asran tadi dok, saya sudah konsumsi 2 minggu. oke. Konsumsi 2 minggu. Terus setelah 2 minggu maksudnya ya jadi batuk darahnya atau memang selama ini juga memang ada batuk darah? Oke, dari Pak Asran, mungkin bisa menyalakan mikrofonnya Pak Asran biar Dokter Winda bisa bantu jawab. Selamat malam Pak Asran. Ya malam. Iya, baik. Ya, Silakan untuk penjelasannya Pak Asran. Ini apa? Kita kan saya sudah konsumsi selama 2 minggu dan 1 minggu terakhir ini setiap batuk ada darah kental seperti lendir begitu. oke. Nah, Tapi memang Pak Asran ada tumor paru ya? Berdasarkan CT scan, dia punya suspek tumor paru, suspek Oh, di CT scan. sudah berapa lama Pak ditemukan tumor parunya? Semenjak bulan Agustus tahun kemarin. Oke. Lalu terapi yang Bapak lakukan selama ini udah lakukan terapi apa saja? Pertama saya lakukan AFC. AFC Oke. nanti setelah baru ada teman yang memperkenalkan produk FHI baru saya rubah lagi itu. Oke, tapi sebelumnya Pak Asran nggak ada lakukan tindakan medis ya? Seperti operasi atau kemoterapi? Belum pernah. Belum pernah ya? Ya, Oke. Ada di info, berarti belum belum tahu ya Pak, ini stadium berapa ya? belum. Ada dibilang nggak apakah ini jinak atau ganas? Belum tahu juga.
Belum tahu juga. Oke. Berarti Pak Aswan juga belum pernah ini melakukan second opinion. Belum. Hanya cuma Belum. sebatas CT scan aja. Oke, baru sekali berarti ya. CT scan sudah 2 kali. Di tempat yang berbeda, di Tempat dokter yang yang berbeda. berbeda, Iya, dan hasilnya sama ya, sama-sama tumor ya. sama-sama. Tapi nggak ada dibilang itu tumor ganas atau jinak. Nggak ada, nggak ada. Kalau dari dokternya ada disaranin nggak disuruh apa? Nggak ada. Disuruh biarin aja. Hanya dikasih obat aja. Oh, oke. Oke, baiklah. Agak lucu juga ya dokternya kalau cuma dikasih obat ya. Oke. Nah, gini Pak, biasanya, sorry, sebelumnya, Pak Asan minumnya berapa dosisnya? Dosis, anu apa itu? Dosis flavanolnya? Propanol yang DTM. DTM, yang diminum DTM aja. DTM ada original dengan nutrisi. Nutriflow. Nutriflow. Minumnya berapa kali Pak? 3 kali sehari. Maksudnya DTM-nya berapa kali, originalnya berapa, Nutriflow-nya berapa? Pagi, siang, malam. Sekali-sekali sekali. Iya. Oke. Ya, jadi gini, pas Bapak batuk itu lendirnya banyak nggak? Darahnya banyak nggak? Atau apa lendirnya banyak tapi darahnya tuh lebih ke bercak aja? Lendir. Lendir, Lendir darahnya kental. banyak atau bercak? Banyak. Tapi dia kental begitu. Ada bahkan sampai hitam. Oke, I see. I see. Oke, oke. Nah, gini Pak, itu kemungkinan memang lagi ada proses detoksifikasi dari tubuh Bapak. Jadi kan memang di sini tumor itu apa ibaratnya tumor itu kan adalah benda asing ya, benda asing yang seharusnya nggak ada di dalam tubuh kita. Nah, karena ini lagi mau detoksifikasi, sedangkan Cocoflavanoid itu kan tinggi akan antioksidan. Dia akan merangsang tubuh memang untuk melakukan pengeluaran detoksifikasi. Jadi mungkin ini bisa jadi juga adalah reaksi detoksnya, pengeluaran racun-racun dari si tumor tersebut. Makanya Bapak keluar bisa sampai beberapa yang sampai agak menghitam ya, lebih hitam warnanya. Bisa jadi Iya. seperti itu. Dan itu memang biasanya di awal-awal konsumsi sih. Ini kan Pak Asran baru minumnya kan 2 minggu. Dan mungkin kalau saran saya, untuk awal seperti ini, mungkin boleh difokuskan dulu aja Pak konsumsinya. Ya, difokuskan pada liquid sama original dulu aja. Nutriflow-nya nggak usah dulu. Fokus di liquid sama original dulu aja. Oh iya, iya. Liquidnya diminum 2 saset setiap hari. Nanti waktunya terserah Bapak boleh diatur ya. Jadi Bapak minum 5 kali sehari. Yang 2 kali minumnya liquid, 3 kalinya lagi itu minumnya yang original. Sekali minum itu 1 sendok teh. Jadi total 5 kali minum. Nah nanti ini mungkin boleh diselang per 4 sampai 5 jam. 4 jam deh, 4 jam setiap 4 jam diselang-seling minumnya. Gitu. Kalau saya lagi campur Mm-mm. eh originalnya sama nutrisi. Boleh, nggak apa-apa juga. Kalau Ya, mau campur. originalnya dicampur dengan yang apa nutrisi boleh, nggak ada masalah. Yang penting Ya, minumnya 3 kali. ya 3 kali. Iya, gitu. Ya, jadi nanti total 5 kali. Liquidnya 2, originalnya 3 kali. Gitu. Jadi Oh, totalnya kalau 5 kali sehari. kalau saya langsung mix 1 kali. Untuk original sama Nutriflow-nya. Iya. Kalau original sama Nutriflow nggak ada masalah, Pak. Untuk Bapak mix. Boleh. Ya, silakan aja. Nggak ada masalah.
Cuman tetap konsumsinya ibaratnya gini. Kalau nanti Bapak lagi pengen ditambahin dengan Nutriflow, nggak apa-apa. Tambahin aja Nutriflow-nya. Tapi untuk totalnya tetap 5 kali minum. Iya, iya, iya. Gitu ya. Contohnya, pagi-pagi Bapak minumnya original plus Nutriflow. Umpamanya jam 7 pagi gitu ya. Jam 7 pagi Nutriflow sama original. Nanti jam 11 Bapak minum liquid 1 saset. Terus habis itu jam 2 siang Bapak minum original lagi. Mau ditambahin dengan Nutriflow? Boleh, bebas. Ya. Terus habis itu nanti jam 6 sorenya Bapak minum eh liquid lagi. Liquid lagi jam 6 sore lalu jam 10 malam nanti Bapak minum original lagi. Seperti itu. Jadi total 5 kali Hmm. konsumsinya. Oh, berarti satu-satu ya? Iya, karena konsumsi Oh, flavanol itu lebih bagus, lebih sering dibandingkan sekali banyak langsung sekali minum. Karena kerjanya itu jam kerjanya dia itu pendek-pendek. Kalau umpamanya kita langsung minum sekaligus, itu bukan berarti jam kerjanya jadi panjang. Enggak, tetap jadi pendek juga, cuman kerjanya tinggi. Mungkin itu juga yang justru bikin akhirnya Pak Hasan malah jadi batuk darah gitu karena dia terlalu kuat gitu. Jadi langsung terlalu kenceng banget dihantemnya badannya gitu. Jadi pelan-pelan aja tapi sering-sering minumnya gitu. Coba diganti dulu aja pola minumnya ya. iya, iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Asran. Semoga cukup jelas ya. Baik dok, kita berikan kesempatan yang lain untuk yang bertanya ya dok ya. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Jam. Baik. Selanjutnya dari Ibu Nina. Malam Dokter Winda, saya punya tante kena sakit saraf kejepit dan tumor di otak, ditambah lagi tidak bisa tidur, nanti bisa tidur kalau minum obat dokter. Sekarang tante sudah minum produk lain, sudah 4 tahun katanya sih perubahan terhadap badannya, tapi masalah masalah tidurnya belum sembuh dan saraf kejepitnya. Apakah bisa minum bersamaan dengan produk lainnya dok ya? Dan produknya apa saya kasih dan cara minumnya? Terima kasih. Oke, untuk kasus tantenya Ibu Nina, sebenarnya sih ya karena kebetulan ada tumor juga. Jadi biasanya saya anjurkan mirip seperti tadi yang Pak Asran ya untuk dosisnya. Jadi minumnya 2 saset liquid ditambah dengan 3 kali 5 gram original. Itu biasanya sih yang itu biasanya cukup banget untuk kasus-kasus tumor seperti ini. Mau tumor otak, tumor paru maupun yang lain-lain ya. Apakah mau dicampur dengan produk lain? Boleh, nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cuman mungkin boleh agak dikasih jarak waktu aja untuk konsumsinya supaya apa? Biar evaluasinya tidak bias. Jadi biar kasih giliran satu-satu untuk memberikan efek gitu supaya nanti mengevaluasinya bisa lebih fair gitu ya. Kalau digabung nanti nggak tahu yang bikin efeknya kasih efek tertentunya itu yang karena yang mana gitu ya. Jadi paling kasih jarak konsumsinya aja. Jarak konsumsinya juga sebenarnya nggak usah terlalu lama sih kalau untuk flavanol ya. Flavanol bisa dikasih jarak 1 jam. Kalau bisa 2 jam lebih bagus. Ya, tapi 1 jam aja juga sebenarnya udah oke kok. Gitu ya, karena cara kerja flavanol lumayan cepat. Cuman itu dia tadi ya, target konsumsinya itu eh, 2 liquid ditambah dengan 3 kali 5 gram original. Nah, cuman mungkin catatan saya untuk saraf kejepit. Nah, saraf kejepit ini karena apa saraf kejepitnya? Kan kalau saraf kejepit itu bisa sebenarnya macam-macam ya. Saraf kejepit karena otot atau saraf kejepit yang karena tulang. Nah, biasanya kalau seandainya karena tulang, jadi tulang yang menjepit sarafnya, ini perlu intervensi dari luar.
ya perlu manuver untuk ngegeser, mereposisi, mengembalikan posisi tulangnya supaya sarafnya nggak kejepit lagi. Nggak cukup kalau hanya dengan flavanol aja, karena flavanol itu kan lebih ke nutrisi ya, dia nggak bisa mindahin, ibaratnya gitu. Nah, untuk memindahkan posisi tulang harus kita yang ngegeser gitu ya dari luar, kita yang intervensi dari luar. Makanya biasanya boleh dengan melakukan fisioterapi atau mungkin boleh juga tergantung nanti ya situasinya. Itu mungkin dokter bisa juga menyarankan untuk dilakukan operasi. Nanti jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Cuman kalau saraf kejepitnya lebih karena otot, ini sih lebih mudah ya. Ngegeser otot masih lebih mudah. Biasanya ini dengan fisioterapi aja juga cukup. Cuman memang tetap kita butuh memberikan nutrisi karena saraf yang terjepit tersebut kan dia cedera ya. Cedera kalau dibiarkan berlama-lama juga bisa putus juga gitu. Makanya dia harus dipastikan nutrisinya harus cukup kepada saraf yang kejepit tersebut. Jangan sampai akhirnya malah benar-benar putus. Sambil usahakan juga kita melakukan intervensi manuver dari luar juga untuk memperbaiki posisinya. Gitu. Ya. Ih, baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Semoga membantu Ibu Nina ya untuk jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Lina Rashid. Semangat pagi dok, ketemu anak umur 3 tahun lebih tapi belum lancar bicara. Bisa kasih produk apa ya? Terima kasih sebelumnya. Oke, kalau seperti ini saya sih lebih ngasihnya biasanya lebih anjurin kasih original ya, gitu karena lebih lebih aman untuk anak-anak gitu. Saya biasa ngajarin original dikasihnya 3 gram. 3 gram bisa diberikan sekali atau 2 kali sehari sesuai dengan kebutuhan. Biasanya memang ada beberapa kendala karena rasanya yang pahit. Jadi biasanya saya anjurkan untuk dicampur ke susunya gitu ya. Bisa campur ke susu boleh, atau campur ke jus boleh, campur ke bubur juga nggak apa-apa, bebas ya. Yang pasti konsumsinya 3 gram ya. Dan jangan lupa untuk lancar berbicara itu perlu latihan. Jadi harus ada trainingnya juga. Kita anak namanya anak tuh nggak serta-merta langsung bisa ngomong cacis cus gitu ya kalau kita nggak training juga. Jadi memang dari kita pun sebagai orang dewasa, sebagai orang tua juga harus training juga ya anaknya supaya dia bisa lebih lancar berbicara sambil dibantu juga nutrisi terutama ke otaknya karena kan itu juga pasti berpengaruh juga pada saraf-saraf otaknya juga ya supaya bisa eh, terstimulasi untuk nanti berbicaranya. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Irawan. Malam dokter, izin saya pengikut Dede mau tanya tentang tumor ganas di payudara istri karena mengeluarkan cairan di bawah payudara ini serta udah ada kelihatan. benjolan. Oh, ini seperti Yang pertanyaan tadi di kan, atas ya. iya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Yahya. Ada anak sudah berusia 4 tahun tetapi belum bisa bicara. Boleh minum flavanol? Jawabannya Oke, masih sama ya dok atau mau sama. ada tambahan lagi? Enggak sih, sama ya, tetap juga lebih kepada original ya, dianjurkan original. Tapi mungkin kalau belum bisa bicara seperti ini, tetap boleh juga ya, apalagi ini kan kebetulan sudah 4 tahun. Boleh juga ya dibawa ke dokter anak, terutama yang spesialis tumbuh kembang, untuk memastikan dia kenapa kok belum bisa bicara, karena apa gitu. Jadi supaya kita juga, supaya orang tuanya juga mengarahkan juga tuh biar tahu gitu kendalanya sebenarnya di mananya kok sampai usia 4 tahun masih belum bisa bicara. Pasti ada penyebabnya gitu. Jadi kita sambil memberikan nutrisinya juga supaya bisa lebih tepat gitu ya. Jadi kalau bisa sih diusahakan juga untuk konsul ke dokter anak spesialis tumbuh kembang ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Petrus. Teman saya penyakit gula sudah berobat kemana-mana dan sudah bertahun-tahun belum sembuh-sembuh juga. Kira-kira produk apa yang bisa menyembuhkan ini ya dok? Terima kasih. Oke, satu hal, penyakit gula itu tidak bisa sembuh. Ya, diabetes itu tidak bisa sembuh, tapi terkontrol.
ya. Jadi sekali kita sudah kena diabetes, kita seumur hidup akan diabetes. Tapi bukan berarti kalau kita sudah kena diabetes, maka dunia sudah berakhir. Tidak, ya. Diabetes akan menjadi masalah pada saat terjadi komplikasi. Kenapa bisa terjadi komplikasi? Karena gulanya nggak terkontrol. Ya, karena diabetesnya tidak terkontrol. Makanya penting sekali kalau ternyata kita udah kena nih diabetes, harus targetnya adalah mengontrol kadar gula. Ya, kontrol kadar gula. Caranya gimana? Sebenarnya prinsipnya macam-macam. Ya, makan dijaga, jangan berlebihan. Terus jangan lupa juga harus aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu akan membantu juga penyerapan gulanya supaya gulanya nggak tinggi di pembuluh darah. Ya, jadi obatnya dijaga ya. Kalau memang ada obat dokter dikasih, diminum, nggak apa-apa ya. Apakah akan ketergantungan, dok? Nah, itu akan tergantung, makanya jangan hanya bersandar pada obat dokter saja. Kalau hanya bersandar pada obat dokter, tentu lama-lama ya kita hanya akan bergantung pada obat dokter aja. Makanya penting kita juga harus menjaga, kitanya juga harus usaha gitu ya, supaya kadar gula kita terjaga dan akhirnya nanti obat dokter ini hanya untuk jaga-jaga aja. Kalau di kondisi tertentu kadar gula kita jadi tinggi gitu. Nah, caranya gimana? Termasuk ya tadi ya, jaga makan, olahraga. Boleh bantu juga nanti dengan cocoa flavanol, karena cocoa flavanol kan bisa membantu juga, ternyata dia itu bisa juga membantu meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jadi kan gimana biasanya gula ini diabetes ini terjadi kan karena tubuh jadi nggak sensitif lagi terhadap insulin, nggak alert, nggak connect sama insulinnya, makanya gulanya nggak bisa dipindahin dari dalam pembuluh darah ke dalam sel, akhirnya numpuklah di pembuluh darah. Nah, Cocoa ternyata bisa meningkatkan sensitivitas terhadap insulin tersebut sehingga insulin itu bisa dipakai, akhirnya gulanya bisa dipindahin. Makanya bisa berdampak pada kadar gula darah yang jadi lebih stabil. Tapi ini tidak instan karena butuh waktu. Ya, butuh waktu. Makanya untuk yang minum obat, kalau ada minum obat diabetes, diminum aja dulu. Ya, minum rutin, nggak ada masalah, sambil kita perbaiki ya sel-selnya sampai akhirnya nanti sel-sel tersebut sudah bisa mandiri bekerja sendiri tanpa perlu obat dokter gitu ya. Nanti yang diminum, kalau biasanya kalau seperti ini saya anjurkan terutama lebih ke liquid. Ya, liquid itu bagus banget terutama untuk diabetes. Biasanya makanya saya anjurkan lebih ke liquid. Bisa diminum 1 sampai 2 saset per hari. Mungkin kalau perlu bisa ditambahkan dengan original juga boleh. Ya, nanti kalau untuk originalnya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Biasanya saya anjurkan menambahkan dengan original itu juga lebih kepada untuk membantu mengontrol selera makan ya, supaya nggak apa namanya nggak gatel pengen nyemil, nggak gatel pengen makan berlebihan, karena rasa pahitnya itu bisa membantu juga kita secara psikis itu biar selera makannya itu bisa terkontrol. Makanya biasanya suka saya tambahin lagi juga dengan original. Tapi kalau ternyata kebetulan makannya bisa bagus, bisa ngontrol makan sendiri, ya udah nggak apa-apa. Yang liquid aja juga cukup sebenarnya 1 sampai 2 saset per hari. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Pertanyaan terakhir dari Ibu Haryanti Amanda. Malam dokter, maaf mau tanya untuk program hamil. Sebaiknya suami istri aturan minumnya gimana ya? Udah penantian garis 2 13 tahun. wow, semangat terus ya Bu Haryanti dan suami ya. Kalau untuk program hamil pada dasarnya memang kedua belah pihak ya yang dianjurkan untuk konsumsi, karena untuk bisa hamil kan kontribusinya berdua. Jadi yang harus disehatkan juga berdua juga. Biasanya saya anjurkan karena kebetulan sih kita sekarang lagi nggak ada men ya. Jadi untuk suami dan istri minumnya sama ya, sama, boleh sama-sama minum. Biasanya saya anjurkan untuk kasus seperti ini itu minum original 2 kali 10 gram setiap hari.
ya. Baik suami maupun istri, dua-duanya minum 2 kali 10 gram. Pagi 10 gram, malam atau sore atau malam 10 gram lagi yang original. Ya, itu diminum setiap hari. Dan juga, walau bagaimanapun, namanya untuk terjadi kehamilan itu, ini juga termasuk soal timing ya, Bu. Timing itu penting. Waktunya tepat, maka bisa untuk terjadi pembuahan itu bisa lebih tinggi. Jadi penting sekali untuk istri tahu kapan masa suburnya, ya. Jadi jangan asal campur aja tiap hari gitu, semangat banget campur tiap hari. Itu juga nggak ada gunanya. Ya, percuma campur di waktu yang tidak ada sel telurnya. Ya, itu mah hanya untuk kegiatan saja gitu ya, untuk keharmonisan saja. Tapi kalau tujuannya lebih kepada program hamilnya, justru harus bisa gimana caranya campurnya itu bisa lebih efektif. Ya, biasanya saya anjurkan juga untuk istri itu harus tahu ya kapan masa subur. Kalau udah tahu bagus, kalau belum tahu prinsipnya masa subur itu paling gampangnya ya kalau aduh saya nggak tahu dong saya soalnya siklusnya berubah-ubah. Biasanya saya tipsnya begini. Anggap saja masa subur itu dihitung 2 minggu setelah hari pertama haid ya, bukan hari terakhir, bukan setelah berhenti, bukan. Hari pertama haid contohnya. Biasanya kan kalau kita kan haid kan bisa ada yang 3 sampai 7 hari umpamanya gitu ya, ada yang 4, 5 hari, 6 hari, ada yang sampai seminggu. Nah, itu nggak peduli deh berapa harinya ya. Pokoknya hari pertama haid ya, itu hitung 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian campurlah setiap hari sama suami ya selama 1 minggu ke depannya. Nah, disitulah fokus untuk berhubungannya. Nah, usahakan nanti kan biasanya kan 2 minggu nih, 2 minggu kemudian itu kan campur, ya. 2 hari sebelum hari yang hari ke-14 tersebut, itu jangan campur dulu. Tujuannya untuk apa? Supaya sperma suami matengnya banyak ya supaya serdadunya banyak kumpulin dulu jadi di situ jadi mulai dari istri nanti haid ya sampai hari yang ke berapa tuh berarti hari ke-12 itu suami juga nutrisinya dijaga ya makan banyak protein kurangin makan lemak ya dan kalau bisa hindari merokok ya itu akan membantu sekali untuk menjaga kualitas dari spermanya. Lalu juga ditambah dengan Cocoa untuk supaya melindungi hasil produksi spermanya ini supaya serdadu-serdadunya ini bisa perang ya, kuat perangnya. Nanti di hari ke-14 campur deh tuh ya selama seminggu. Lakukan saja setiap hari. Ya, kalau bisa itu dilakukan terus sampai nanti akhirnya terjadi kehamilan. Jadi memang ini penting banget soal timing juga ya. Timing dengan melakukan timing yang tepat dengan treatment yang tepat juga itu bisa semakin meningkatkan program kehamilannya dan juga tentunya jangan lupa terus berdoa ya. Semangat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Semoga membantu Bu Haryanti ya. Jika sekiranya ingin penjelasan ulang, nanti Ibu bisa langsung membuka YouTube kami untuk melihat rekaman Dokter Winda. Oke, kemudian dari Bapak Irawan, terima kasih dokter atas solusinya. Memang setelah konsumsi flavanol itu ada perubahannya sedikit. Berarti tinggal dilanjutkan aja nih Pak ya, biar perubahannya makin terasa. Oke, baik. Dokter Winda, nggak berasa nih waktunya udah jam 21.00, artinya udah jam 9 malam. Dan nggak terasa kita sudah di penghujung acara, artinya saya harus tutup acara seminar kesehatan malam hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin sampaikan Dokter Winda? Oke, seperti biasa, tidak bosan-bosannya saya ingatin sama teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat ya, kesehatan kita itu adalah investasi yang paling berharga. Nggak cuma untuk kita, tapi untuk seluruh keluarga kita juga. Untuk orang-orang kita yang
orang-orang yang kita kasih. Kalau kita sehat, kita tentunya bisa bekerja, bisa bergaul, terutama bahkan bisa bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Jadi jangan sampai kehilangan momen Anda. Jaga selalu kesehatannya dengan konsumsi terus Cocoa Flavanolnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk tips kesehatannya ya. Baik, teman-teman. Saya akhiri untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di acara offline di setiap hari Selasa, di setiap hari Selasa, dan juga online seminar kesehatan Dokter Winda di setiap hari Kamis. Dan juga jangan lupa hadir untuk acara bisnis preview di setiap hari Rabu jam 8 malam. Kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Selamat malam. Dadah. See you. Selamat malam. Terima Dadah. kasih Dokter Winda. Terima kasih, Sama-sama. Winda. Selamat malam Dokter Winda. Selamat malam, Ibu.